2 minggu yang lalu saya kedatangan seorang tamu dari Wharton Business School. Datang ke Indonesia karena dia dapat, pokoknya setiap dosen di sana dapat hak untuk pergi mengunjungi sebuah negara dibayari. Ini business school hebatnya selalu begitu, free, pilih negaranya, pergi seminggu dibayarin. Dia memilih ke Indonesia, dan ketika datang ke Indonesia, kenapa datang ke Indonesia? Karena saya lihat data statistik, jumlah anak muda salah satu yang terbanyak di dunia itu di Indonesia. Kita sendiri malah tidak terlalu sadar kalau kita punya generasi muda yang begitu banyak, dan dibandingkan tempat-tempat lain relatively educated. Karena bayangkan kalau mereka ini menjadi orang-orang yang memiliki minat baca yang tinggi, saya rasa pantas Singapura, Malaysia, Thailand takut. Tapi kalau kita tidak memiliki itu, pantas juga apabila mereka merasa pasti akan selalu menang dengan kita. Jadi ini tantangan ke depan mungkin yang kita harus sama-sama bangun, dan tidak mudah untuk melakukan itu. Saya cerita saja, mengelola anak saya saja untuk meneruskan punya minat baca nggak gampang. Saya satu ketika dalam sebuah acara, ada setiap peserta itu mendapatkan souvenir iPod. Saya nggak punya iPod, dapat iPod, lalu pulang ke rumah, anak-anak itu minta semuanya iPod. Jadi saya bilang, oke, boleh iPodnya diberikan, tapi syaratnya selesaikan dulu 5 buku. Nah, 5 bukunya itu kita negosiasi, daftar bukunya itu. Dua-duanya harus selesaikan 5 buku. Dan itu begitu ada itu baru itu jalan, mereka selesaikan, karena jelas akan dapat iPod, 1 iPod untuk berdua. Tapi nggak apa-apa, masing-masing 5 buku. Cuma saya melihat secara umum situasi saya pun mengalami kesulitan, yang padahal dulunya anak-anak ini sudah punya basis untuk punya minat baca. Jadi ke depan mudah-mudahan kita bisa. Hal yang lain yang saya ingin terakhir saja sedikit, itu global, konteks global. Saya rasa sudah saatnya penerbit macam Serambi itu maju dan representasi Indonesia sebagai penerbit wakil Indonesia di tingkat internasional, diperhitungkan di tingkat nasional. Sedikit sekali buku-buku karya orang Indonesia yang diterbitkan dalam bahasa internasional dan menjadi referensi. Kalau menerbitkan sebuah artikel internasional hampir selalu jadi referensi. Hampir selalu. Kalau kita bisa menerbitkan, orang Indonesia menulis tentang Indonesia punya kredibilitas yang 2-3 kali lipat lebih tinggi daripada orang asing yang menulisnya di situ. Kita nggak menulis. Jadi saya rasa Serambi ini sudah lolos dengan sertifikasi manajemennya. Sekarang menghasilkan buku yang bisa penetrasi di tingkat internasional dan represent Indonesia. India itu kan salah satu tempat yang jumlah terbitannya cukup banyak. Kalau tidak salah book fair yang diselenggarakan di India salah satu book fair yang cukup reputable di internasional. Kita sebenarnya punya modal di sana. Hanya penguasaan bahasa kan yang sering jadi problem. Saya juga begitu di universitas, saya bilang teman-teman dosen ini harusnya sudah mulai menulis internasional, tapi kendalanya selalu bahasa. Lalu kita bilang pada belajar bahasa, ya nggak akan bisa. Sudah umur 35-40 harus belajar bahasa, sulit. Ya cangkok saja, carikan orang yang bisa menulis dalam bahasa Inggris, mereka menulis bahasa Indonesia, terjemahkan, publish gitu. Jadi tidak harus semuanya dalam bahasa Indonesia. Banyak orang-orang yang mengetahui ilmu sosial di Amerika yang tidak mengerti statistik, itu kalau menulis panggil orang di departemen statistik, tolong hitung statistiknya, lalu diterbitkan bersamaan di jurnal-jurnal, kan mereka nggak bisa ngitung. Nah kalau kita harus belajar statistik dulu, ya terlambat 20 tahun. Jadi ini ke depan, dan insya Allah Serambi di bawah kepemimpinan bapak-bapak yang visioner ini bisa maju ke sana, dan kita semua ikut bangga kalau kemudian Serambi satu saat bisa berkibar di tingkat internasional. Klik di Amazon gitu, buku-buku bahasa Inggris yang orang juga beli dari sana, barangkali